Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal, NPM 2205020257. Saya dari Prodi PTI 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Penjelasan ini saya ambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Lukman Surya Syaputra. Syarat berdirinya suatu negara adalah jika negara tersebut memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut memandang penting adanya dasar negara sebagai cita-cita dan tujuan sebuah negara. Setiap negara termasuk Indonesia harus memiliki cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, para pendiri negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar negara bagi penyelenggaraan negara. Dasar negara tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, dasar negara dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memuat suasana, kebatinan, dan cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara bagi yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Sebagai dasar negara, Pancasila harus memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Secara formal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian, dengan berdasarkan kepada secara yuridis atau hukum, Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara tersurat, namun anak kalimat dengan berdasarkan kepada ini memiliki makna makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis atau sejarah, sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Di era reformasi seperti sekarang ini, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP nomor 17 MPR 1998. Oleh karena itu, semangat dan agenda reformasi harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman dalam berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, Pancasila sebagai acuan dasar untuk penyelesaian masalah dan sekaligus pegangan yang mantap bagi bangsa Indonesia agar tidak terpengaruh berbagai kekuatan dunia yang berkepentingan terhadap bangsa Indonesia. Contohnya penyalahgunaan ideologi seperti di Jerman. Adolf Hitler mempraktikkan pemahaman tentang ideologi sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.
Adolf Hitler memimpin National Socialist German Workers' Party atau Nazi. Pada waktu itu golongan Nazi menganggap bahwa golongan ras Arya lebih baik daripada ras Yahudi. Adapun ras Arya adalah bangsa Jerman seperti halnya ada Adolf Hitler. Adanya pemaknaan yang salah tersebut akhirnya menjerumuskan Jerman dalam Perang Dunia II yang menelan korban jutaan nyawa manusia. Berdasarkan pengalaman negara Jerman tersebut, para pendiri negara-negara yang menyadari tentang pentingnya suatu ideologi bagi suatu bangsa. Yang kedua itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea, artinya pemikiran, konsep atau gagasan, dan logos artinya pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti ilmu mengenal pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Dalam perkembangannya, ideologi memiliki 3 arti yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sebagai berikut. Yang pertama, ideologi diartikan sebagai filsafat, artinya sejalan dengan pengertian bahwa ideologi sebagai ilmu tentang pemikiran atau ide. Yang kedua, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran karena tumbuh berdasarkan kepentingan tertentu dan bersifat tertutup. Yang ketiga, ideologi diartikan sebagai belief system, yaitu sistem keyakinan dan cita-cita yang melekat dalam diri suatu masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, ideologi tidak diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran, tetapi ideologi berfungsi sebagai berikut. 1. Struktur kognitif ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, orientasi. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga itu norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat yaitu bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi memiliki peranan yang sangat penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian bangsa, yaitu pembentuk identitas dari bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain. Yang kedua, pemersatu bangsa, karena ideologi menyatukan berbagai macam perbedaan dalam diri masyarakat. Yang ketiga, dalam mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Dan yang keempat, mengangkat berbagai perbedaan ke dalam nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.